Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antara nikmat yang banyak tersebut ada dua nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, dan selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai 3 kebahagiaan pengamal tahajud. 3 kebahagiaan pengamal tahajud. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, pernahkah kita menyisihkan waktu kita di sepertiga malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, pertanyaan itu harusnya terus bertanya-tanya pada diri kita, karena sepertiga malam inilah waktu yang sangat pas untuk kita mengadu permasalahan duniawi kita kepada Sang Halik. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, berikut keutamaan sholat tahajud yang akan diperoleh bagi orang-orang yang mengamalkan sholat tahajud tersebut, akan mendapatkan 3 kebahagiaan, yakni yang pertama yaitu membawa kita ke tempat yang terpuji dan mulia di sisi Allah. Nah, saudara-saudariku, inilah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengangkat hambanya ke tempat yang terpuji bagi hamba-hamba Allah yang melakukan sholat tahajud dengan tekun dan ikhlas mengharapkan ridho Sang Ilahi, yang ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang derajat yang tinggi dan terpuji. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mendapatkan tempat yang terpuji, tempat yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah impian yang layak didekap
dengan penuh erat oleh berjuta-juta insan yang beriman, mendapatkan tempat yang terpuji, tempat yang terindah di sisi Sang Ilahi, berarti terbentangnya jalan keselamatan dalam kehidupan di dunia yang fana ini dan kelak di akhirat, dan juga terutama dalam kehidupan setelah mati nantinya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, terbentang pula jalan kebahagiaan yang paling hakiki, jalan yang lurus menuju surga yang abadi dan sekaligus bernaung mulia di sisi Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Tidakkah jalan ini yang semestinya harus kita rengkuh dalam seluruh sejarah hidup kita ini? Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian kebahagiaan bagi pengamal tahajud yang kedua, yaitu ritual sholat yang mujarab untuk mengantarkan doa dan harapan. Saudara-saudariku, sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang utama dan merupakan media yang mustajab untuk menghantarkan doa-doa kita kepada Yang Maha Memberi. Harapan dan doa-doa tentang kehidupan yang barokah, tentang impian membangun keluarga yang sakinah, dan permohonan akan hadirnya hidayah yang semoga terus mengalir bisa kita hantarkan dalam ritual sholat tahajud. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dengan keyakinan yang teguh kita merapalkan doa dan harapan itu untuk dihaturkan pada Tuhan yang Maha Pemurah dan penuh kasih sayang. Maka mari kita simak hadis berikut ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada tiap malam Tuhan kita Tabarakallahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang menyeru aku, akan aku perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan perkenankan permintaannya. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis di atas, dalam sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala beserta segenap malaikat-malaikatnya akan turun ke langit dunia dan mendengarkan serta memperkenankan segenap doa yang dihantarkan oleh mereka yang menjalankan sholat tahajud dengan khusyuk. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, lalu kebahagiaan yang ketiga yang diperoleh bagi pengamal tahajud yaitu merajut kedekatan dengan Sang Ilahi. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan sholat tahajud dengan tekun, ikhlas dan konsisten juga akan membuat kita makin dekat dengan Sang Ilahi. Kedekatan ini niscaya akan membuat hati dan batin kita tenang dalam menghadapi kehidupan yang penuh dinamika ini. Ketenangan hati yang hakiki hanya akan bisa kita rajut manakala kita merasa dekat dengan Sang Pelindung sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan hati, ketentraman pikiran, dan kejernihan nurani pelan-pelan akan mengendap dalam segenap jiwa raga kita jika mampu menjalani sholat tahajud dengan tekun. Ketenangan hati dan ketentraman pikiran yang hakiki pada gilirannya akan memberikan
bahan dasar yang penting untuk merajut kebahagiaan hidup yang sejati. Saudara-saudariku, aura kebahagiaan itu akan terus mengendap dalam jiwa kita secara permanen manakala kita mampu menjalani sholat tahajudnya dengan konsisten, dengan istiqomah. Lalu apa impaknya dalam kehidupan sehari-hari? Lalu apakah manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Sejumlah penelitian riset mutakhir menjelaskan betapa besar dampak rasa ketentraman, rasa kebahagiaan bagi individu, bagi hamba-hamba Allah yang produktivitas dan kinerja seseorang yang selalu menjalankan sholat tahajud di sepertiga malam. Orang yang bahagia terbukti lebih produktif, lebih mampu berpikir kreatif, dan lebih ulet dalam menghadapi beragam tantangan kehidupan, baik dalam arena personal ataupun dalam tantangan profesional pekerjaannya. Nah, saudara-saudariku, lalu apa hubungannya antara sholat tahajud dengan kebahagiaan? Justru disinilah letak korelasasinya. Justru di sini letak korelasinya, yaitu seorang yang tekun sholat tahajud dengan istiqomah, dengan konsisten, niscaya akan merasakan kebahagiaan yang menjalar dalam segenap relung jiwa raganya. Ia bahagia sebab dalam keheningan malam ia bersujud memuji kebesaran Sang Ilahi. Ia bahagia sebab dalam malam yang syahdu ia bisa terus melantunkan rasa syukur yang tiada henti-hentinya kepada Yang Maha Pemberi rezeki, kepada Yang Maha Mencipta, kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia bahagia sebab dalam malam yang khusyuk itu dengan sukacita ia bisa menghamparkan doa-doa dan harapan, cita-cita, keinginan, hajat-hajatnya kepada Sang Ilahi. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bagi kita hamba-hamba Allah yang senantiasa mengamalkan tahajud, maka kebahagiaan akan kita raih. Maka kita simpulkan kembali 3 kebahagiaan tersebut yang akan kita peroleh bagi kita yang senantiasa mengamalkan sholat tahajud, yaitu yang pertama, membawa kita ke tempat yang terpuji dan mulia di sisi Allah. Kedua, ritual sholat yang mujarab untuk menghantarkan doa dan harapan. Dan yang ketiga, yaitu merajut kedekatan dengan Sang Ilahi. Mudah-mudahan semua kita dapat menjadi pengamal tahajud dan meraih kebahagiaan yang diberikan Allah bagi pengamal tahajud, baik itu kebahagiaan di dunia dan kelak kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.